Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Yang saya hormati Bu Desen, mudah-mudahan Allah muliakan dan Allah sehatkan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah perencanaan pendidikan dengan berjudul dalam skala makro. Adapun latar belakang, pendidikan merupakan kebutuhan terpenting yang harus dimiliki manusia. Dengan pendidikan dapat menciptakan manusia yang berkualitas, siap untuk menghadapi perubahan-perubahan yang akan terjadi ke depannya. Apabila hal itu terjadi, maka bangsa ini akan maju. Namun dalam proses pendidikan dibutuhkan perencanaan yang baik guna mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Untuk mencapai pendidikan yang bermutu, kita harus merencanakan secara sistematis dengan proses yang perencanaan yang strategis, Adapun tujuan yang pertama, mengetahui pengertian perencanaan pendidikan. Dua, mengetahui bagaimana perencanaan pendidikan skala makro. Yang ketiga, mengetahui kendala peningkatan mutu pendidikan. Manfaatnya yang pertama, apa pengertian perencanaan pendidikan? Ya. Yang kedua, bagaimana perencanaan pendidikan skala makro? Dan yang ketiga, kendala apa saja yang dapat menghambat peningkatan mutu dalam pendidikan? Pada pengertian perencanaan, menurut William H. Neumann dalam Abdul Majid mengemukakan bahwa perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan. Perencanaan mengandung rangkaian putusan yang luas dan penjelasan dari tujuan penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan metode dan prosedur tertentu, dan penentuan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari. Kemudian dari pengertian di atas, perencanaan dapat diartikan sebagai atau kegiatan menentukan tujuan serta merumuskan dan mengatur pendayagunaan sumber daya, informasi, finansial, metode, dan waktu yang diikuti dengan pengambilan keputusan serta penjelasannya tentang pencapaian tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, metode dan prosedur tertentu, dan penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan. Adapun pengertian pendidikan, pendidikan berasal dari kata pedagog yang berarti pendidikan, dari kata pendagogia yang berarti ilmu pendidikan yang berasal dari bahasa Yunani. Pendagogia terdiri dari dua kata, yaitu paidos dan agoge yang berarti saya membimbing atau memimpin anak. Rumusan pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya John Dewey, ya. Pendidikan merupakan suatu proses pembentukan kecakapan mendasar secara intelektual dan emosional sesama manusia. Terus menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan penentuan segala kodrat yang terdapat dalam diri anak sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar oleh orang dewasa atau pendidik untuk membawa anak atau peserta didik menuju kedewasaan melalui proses pembimbingan atau bimbingan yang dilakukan secara teratur dan sistematik. Kemudian adapun konsep dasar perencanaan pendidikan. Menurut Garuge, perencanaan pendidikan adalah proses mempersiapkan kegiatan masa depan, dan bidang pembangunan pendidikan adalah tugas perencanaan pendidikan. Menurut Yusum Enos, perencanaan pendidikan merupakan suatu proses penyusunan alternatif kebijaksanaan mengatasi masalah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan pendidikan nasional dengan mempertimbangkan kenyataan yang ada di bidang sosial ekonomi, sosial budaya, dan kebutuhan pembangunan secara menyeluruh terhadap pendidikan nasional.
Kemudian perencanaan pendidikan itu sangat ditentukan oleh cara, sifat, dan proses pengambilan keputusan, sehingga nampaknya dalam hal ini terdapat banyak komponen yang ikut memproses di dalamnya melalui atau di dalamnya oleh kegiatan lain. Tujuan perencanaan pendidikan yaitu adalah pertama, menyajikan rancangan keputusan untuk disetujui pejabat tingkat nasional yang berwenang, kemudian menjadikan pola kegiatan secara taat bagi berbagai bidang atau satuan kerja yang bertanggung jawab untuk melakukan kebijaksanaan, kemudian mencari kebenaran atas fakta yang diperoleh atau akan disajikan agar dapat diterima oleh stakeholder pendidikan, kemudian menentukan tindakan yang akan dilakukan dan diorientasikan pada masa depan. Kemudian terakhir, meyakinkan secara logis dan rasional kepada stakeholder pendidikan terhadap pendidikan. Manfaat perencanaan yang pertama sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan, kemudian sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan, kemudian sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid pada lembaga pendidikan, kemudian sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelambatan kerja. Kemudian untuk bahan penyusunan data agar terjadi kesinambungan kerja untuk menghemat waktu, tenaga, alat, dan biaya. Jenis-jenis dan bentuk perencanaan pendidikan pembelajaran. Antaranya perencanaan menurut luas jangkauan, perencanaan makro, perencanaan meso, dan perencanaan mikro. Perencanaan menurut tingkatannya, ada perencanaan strategis, perencanaan manajerial, perencanaan operasional. Kemudian perencanaan menurut waktu, perencanaan jenjang panjang, perencanaan jangka menengah, perencanaan jangka pendek. Jenis-jenis bentuk perencanaan di bidang pendidikan pembelajaran ditinjau dari segi sifatnya, perencanaan yang dibuat berdasarkan fakta nyata, kemudian perencanaan yang dibuat berdasarkan hasil penalaran, region planning, flexible planning, continue planning. Kemudian ditinjau dari luas lingkupnya. Yang pertama adalah international planning, yang kedua national planning, yang ketiga adalah regional planning. Ditinjau dari segi pembuatan rencananya. Yang pertama adalah individual planning, staff planning, organizing planning, committee, development planning, dan supervisory planning. Pengertian pendidikan skala makro. Menurut Patah N, perencanaan makro adalah perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang ingin dicapai, dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu pada tingkatan nasional. Kemudian perencanaan yang menetapkan berbagai kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang ingin dicapai, dan cara-cara mencapai tujuan itu pada tingkatan nasional. Model manajemen perencanaan kurikulum makro salah satunya adalah merupakan salah satu contoh dalam skala makro di dunia pendidikan. Saya ambil dalam perencanaan kurikulum. Kurikulum tingkatan makro menempatkan pemerintah sebagai pembuatan kebijakan perencanaan kurikulum nasional. Kurikulum ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri Pendidikan Nasional. Terdapat 4 metode perencanaan kurikulum yang dikemukakan berdasarkan tipe ideal. Umumnya perencanaan kurikulum mengandung 4 aspek model perencanaan, ya. 4 aspek atau 4 model tersebut adalah yang pertama model perencanaan rasional deduktif atau rasional Taylor. Model ini menitik beratkan logika dan bertitik tolak pada goals and objectives, tetapi cenderung mengabaikan problematika dalam lingkungan tugas. Model ini cocok untuk sistem pendidikan yang
sentralistik, di mana kurikulum dianggap sebagai alat pengembangan bidang sosial ekonomi. Kemudian yang kedua, the relational interactive mode, ya. Model ini memandang rasionalitas sebagai tuntutan kesepakatan atas perbedaan pendapat yang tidak mengikuti antar logik atau aturan logik. Model ini sering disebut model situasional karena asumsi rasionalisnya menekankan pada respon fleksibel kurikulum yang tidak memuaskan. Hal ini merupakan refleksi suatu keyakinan ideologis masyarakat berdemokrasi atau pengembangan kurikulum berbasis sekolah. Yang ketiga, the disciplines model. Perencanaan ini menitik beratkan pada guru-guru untuk merancang sendiri kurikulum berdasar standar sistematik tentang relevansi pengetahuan filosofi, sosiologi, dan psikologi. Kemudian yang keempat adalah non-planning model. Adalah suatu model berdasarkan pertimbangan intuitif guru dalam kelas sebagai bentuk pembuatan keputusan. Hanya sedikit upaya kecuali merumuskan tujuan khusus, formalitas pendapat, dan analisis intelektual. Strategi pendidikan hendaknya memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional telah dirumuskan dengan jelas. Yang kedua, pemerintah memegang peranan utama dalam mengembalikan keputusan dan menciptakan mekanisme kerja yang efektif. Kemudian sumber-sumber pembiayaan harus dimobilisasikan dari sektor yang ada. Kemudian prioritas harus disusun baik yang berkenaan dengan bentuk, tingkat, dan jenis pendidikan. Kemudian alokasi biaya harus disediakan menurut prioritas yang telah ditetapkan. Kemudian penilaian yang berkesinambungan harus selalu dilaksanakan dan program direvisi berdasarkan penilaian itu. Kemudian pelaksanaan pendidikan mendapat latihan sesuai dengan tugas yang akan dikerjakannya. Kendala peningkatan mutu pendidikan atau permasalahan pendidikan di tingkat makro. Pemberian peranan yang kurang profesional terhadap sekolah, kurang memadainya perencanaan, pelaksanaan, dan ketidaksesuaian pengelolaan sistem kurikulum, lingkungan kerja yang tidak kondusif, tidak cukupnya jam pelajaran, kurangnya sumber daya, dan pengadaan staf, serta tidak merata secara nasional. Solusi yang ditawarkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama, pengembangan kurikulum termasuk cara penyajian pelajaran dan sistem studi pada umumnya. Kemudian, pengaduan buku-buku pelajaran pokok untuk murid serta buku pedoman guru. Dan juga alat-alat peraga dan alat-alat pendidikan lainnya, fasilitas dan perlengkapan latihan dan praktik pada sekolah-sekolah kejuruan dan teknik serta laboratorium untuk berbagai bidang ilmu pendidikan untuk perguruan tinggi. Pengadaan buku bacaan yang sehat dan bermutu melalui perpustakaan sekolah. Kemudian terakhir adalah perlu kiranya dilakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan mutu guru, pendekatan lokakarya untuk meningkatkan mutu hidup pada umumnya. Mungkin itu tugas presentasi perencanaan pendidikan yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.